Ya, slide selanjutnya dapat langsung ditampilkan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Biki. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pada presentasi dan diskusi ini berisi asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan yang merupakan pandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Selain itu, semua pendapat dan asumsi merupakan penilaian kami dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Silakan mengacu pada catatan penting dan penapian berikut sebagaimana yang tampil di layar. Slide selanjutnya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ini kami akan memaparkan mengenai PT Vale kinerja operasi dan keuangan, selanjutnya juga program lingkungan dan sosial, dan terakhir kami akan memberikan informasi mengenai proyek pertumbuhan kami. Baik, kami akan mulai tentang PT Vale secara umum. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak dalam pertambangan dan pengolahan nikel yang telah beroperasi lebih dari setengah abad. PT Vale memproduksi nikel dalam bentuk nikel matte, biji laterit di fasilitas pertambangan dan pengolahan terintegrasi di Blok Sorowako, khususnya di Sulawesi Selatan. Produksi kami jual ke Vale Canada Limited dan juga Sumitomo Metal Mining dalam bentuk kontrak penjualan jangka panjang. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kompas kami. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbagi kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian mengenai one pager. One pager ini menunjukkan hubungan, tujuan, nilai-nilai, perilaku utama, fokus kami, dan terakhir adalah ambisi kami. One pager ini ibarat kompas yang memandu kami dalam menentukan arah strategis, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tujuan dan nilai-nilai kami. Mengapa kami hadir? Kami hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Apa yang kami yakini, yaitu kehidupan adalah yang terpenting, bertindak dengan penuh integritas, menghargai semua orang yang membangun perusahaan kami, mewujudkan tujuan, dan menghargai bumi dan masyarakat. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berikut ini adalah komposisi pemegang saham kami saat ini. Pada tanggal 17 November 2023 lalu, kami bersama para pemegang saham, yakni Vale Canada Limited atau PCL, dan MindID, serta Sumitomo Metal Mining atau SMM, telah menandatangani perjanjian induk yang merupakan langkah penting dalam pemenuhan kewajiban divestasi perseroan berdasarkan amandemen kontrak karya tanggal 17 Oktober tahun 2024 yang ditandatangani oleh PT Vale dan Pemerintah Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dalam perjanjian ini, baik PCL maupun SMM akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT Vale sebesar 14% ke MindID. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saat ini direksi kami terdiri dari 6 orang, 2 diantaranya berkebangsaan asing. Kami memiliki lebih dari 3.000 karyawan, di mana 99% atau bahkan hampir 100% adalah warga negara Indonesia. Baik, ini adalah wilayah konsesi kami.
Saat ini kami memiliki 4 area konsesi yang terbagi di 3 provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, dengan luas sekitar 118.000 hektar. Total cadangan kami yang ada saat ini di wilayah Sorowako, Sulawesi Selatan, adalah sebesar 112 juta metrik ton dalam bentuk dryer kiln product atau DKP, dengan kadar nikel rata-rata sebesar 1,7%. Kami telah berproduksi sejak tahun 1970-an, dan setiap tahunnya kami selalu berusaha meningkatkan kapasitas produksi kami. Produksi kami yang tertinggi tercatat pada tahun 2015 dengan jumlah volume sebesar 81.000 ton nikel dalam bentuk matte. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam perjalanan sejarah PT Vale Indonesia, ya, perjalanan yang panjang hingga akhirnya PT Vale sampai pada tahapan saat ini. Sejarah eksplorasi produk kami dimulai pada tahun 1920-an. Pada tahun 1968, kami menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui pada tahun 1996 dan disusul dengan amandemen kontrak karya pada tahun 2014. Selama 5 dekade beroperasi, PT Vale telah membawa eksplorasi nikel Indonesia menjadi pemimpin pasar di antara produsen-produsen primer nikel di dunia. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat produk kami, ya, dengan kandungan rata-rata sebesar 78 nikel dalam matte, kemudian sekitar 1-2% kobalt, dan selebihnya kurang lebih 20% adalah sulfur. Seluruh produksi nikel kami dikirim ke Jepang berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang. Ini adalah salah satu keunggulan PT Vale berupa kepastian pasar. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada slide yang sebelah kanan ini bisa dilihat, ya, alur penambangan dan produksi kami, ya. Secara umum penambangan biji nikel kami dimulai dengan pemindahan tanah pucuk dan juga lapisan penutup karena yang telah ditentukan. Kemudian kami menambang biji nikel saprolit untuk dibawa ke tempat penumpukan sementara, di mana biji dipaparkan di udara terbuka untuk mengurangi kadar airnya. Lalu untuk area yang telah ditambang akan dilanjutkan dengan rehabilitasi lahan pasca penambangan secara berkelanjutan. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya Bapak Bernardus Firmanto akan melanjutkan dengan agenda kinerja operasi dan keuangan. Silahkan Pak Anto. Terima kasih Pak Abu. Bapak Ibu sekalian, mungkin next slide. Saya belum melihat, oke. Seperti kebanyakan pengolah nikel di dunia, PT Vale membutuhkan jumlah energi yang besar untuk melebur biji nikel yang ada. Kami beruntung bahwa kami memiliki 3 PLTA dengan daya terpasang sekitar 365 MW yang mampu mensupport 4 tanur yang dimiliki oleh PT Vale di unit produksi di Sorowako. Jadi dari 365 ini yang dibutuhkan untuk pabrik sekitar 315 MW. Sebagai tambahan informasi bahwa daya sebesar ini kurang lebih sama dengan daya yang dibutuhkan oleh Kota Batam di luar kawasan industrinya. Next. Hingga akhir September 2023, total produksi kami sebesar 51.644 metrik ton, lebih tinggi 18% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Angka produksi kami di kuartal ketiga juga lebih tinggi dibandingkan dengan 2 triwulan sebelumnya. Pencapaian ini tentu saja harus diapresiasi dan tidak terlepas dari strategi pemeliharaan yang efektif, sehingga aset-aset kami, produksi kami itu bisa dioperasikan dengan optimal. Kami optimis dan terus berupaya supaya produksi
bisa berjalan dengan aman dan kami bisa mencapai target produksi sekitar 70.000 ton yang kami disclose sebelumnya. Next. Dari sisi kinerja keuangan, perseroan juga membukukan laba sebesar 52,6 juta dolar pada triwulan ketiga, lebih rendah dibandingkan 70,4 juta dolar yang dicapai pada triwulan sebelumnya. Ini disebabkan karena harga realisasi rata-rata nikel yang juga lebih rendah. Namun secara total hingga 30 September 2023, total penjualan sebanyak 50.435 metrik ton nikel matte. PT Vale berhasil membukukan laba sebesar 221 juta. Ini meningkat 31% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Pada kuartal ketiga ini, perseroan telah menginvestasikan dana sekitar 65,7 juta dolar untuk belanja modal, baik untuk belanja modal berkelanjutan maupun untuk proyek pertumbuhan kami. Next. Grafik ini adalah grafik yang sudah lazim Bapak Ibu ditunjukkan. Ini menunjukkan perbandingan antara harga realisasi rata-rata nikel dan juga biaya kas per unit hingga kuartal ketiga tahun 2023. Meskipun rata-rata harga realisasi nikel turun, bisa dilihat juga bahwa juga unit cash cost ya itu juga turun. Biaya kas per unit perseroan pada kuartal ketiga ini turun sebagai hasil usaha kami untuk menjaga efisiensi serta melalui strategi penggunaan energi yang lebih baik, di mana kami mengalihkan sumber energi kami dari minyak ke batu bara sejak April tahun 2023 lalu. Selain itu, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi melalui beberapa inisiatif peningkatan produktivitas supaya biaya berproduksi kami juga terjaga. Next. Selain mengendalikan biaya, kami juga mengelola arus kas kami dengan hati-hati sebagai upaya untuk mengantisipasi kondisi harga nikel yang berfluktuasi. Kami juga harus mengantisipasi pengeluaran kas yang akan lebih besar untuk kegiatan proyek pertumbuhan kami. Jadi hingga tanggal 30 September 2023, perseroan membukukan 768 juta dolar kas dan setara kas. Angka ini 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ad untuk melanjutkan dengan agenda lingkungan dan sosial. Silakan Pak Ad. Terima kasih Pak Anto. Agenda lingkungan dan sosial mencakup pertama tentunya adalah peta jalan kami untuk mencapai net zero emission di tahun 2050. PT Vale memiliki peta jalan yang kita introduce di tahun 2019 dalam bidang penurunan emisi karbon. Di tahun 2023, beberapa inisiatif kami mulai dengan studi kelayakan, utamanya di daerah utilities dan pabrik pengolahan. Antara lain, kami berusaha menggunakan biomass untuk menggantikan batu bara sebagai pereduksi di tanur reduksi. Selain itu juga kami menggunakan truk listrik sebagai pilot project di area mining dan juga kendaraan listrik di area operasi Sorowako. Target utama kami adalah mencapai pengurangan gas rumah kaca atau GRK sebesar 33% untuk skop 1 dan 2 pada tahun 2030 dan tentunya mencapai net zero emission di tahun 2050. Dalam bidang sosial, salah satu inovasi sosial yang kami lakukan ada kami namakan Pohon Ketapang Asri, merupakan ringkasan daripada program harmonisasi ketahanan pangan yang alami, sehat, dan mandiri. Program ini didasarkan adanya kenyataan masih adanya daerah di Luwu Timur, daerah operasi kami yang belum mencapai tahan pangan. Dan kami juga mencermati adanya laju peningkatan penduduk di tahun 2022, sehingga semuanya merupakan tantangan dan perlu dilakukan satu program untuk menciptakan kemandirian pasca tambang. Beberapa intervensi kami lakukan di sini, yaitu tentunya introduksi daripada program padi organik dan selanjutnya digabungkan dengan ayam kampung organik, herbal organik, dan juga aplikasi dari teknologi tepat guna. Program sosial kami paling tidak mensasar 9 aspek SDG
dan sudah berhasil mendapatkan indeks kepuasan masyarakat kurang lebih sekitar 68,6% atau kategori puas. Beberapa program terutama dalam padi organik sudah bisa mendapatkan SROI atau yang kita sebut sebagai Social Return on Investment sekitar 1,3. Dan ini dicapai berkat adanya satu kemitraan sosial dengan badan usaha milik desa sekitar 5 desa. Mungkin selanjutnya saya akan kembalikan ke Pak Anto untuk agenda proyek pertumbuhan. Silakan Pak Anto. Terima kasih Pak Ad. Mengingat waktu saya akan cepat saja. Jadi hanya ingin menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, PT Vali saat ini sedang mengeksekusi 3 proyek pertumbuhan. Pertama adalah proyek Pomala di Sulawesi Tenggara, kedua adalah proyek RKF Bahodopi atau Morowali di Sulawesi Tengah, kemudian yang ketiga adalah Sorako, proyek Sorako HPAL, atau kami sebut juga proyek Sorako Lemonade di Sulawesi Selatan. Ketiga proyek ini kami kerjakan dengan para partner, dan salah satu hal yang mungkin perlu di-highlight adalah ketiga proyek ini kami sudah berkomitmen dan mengambil keputusan untuk tidak menggunakan batu bara sebagai bagian komitmen kami untuk menggunakan energi bersih dan energi terbarukan, dan juga sebagai bagian dari upaya kami untuk menunjang upaya dekarbonisasi. Mungkin saya next slide saja. Terkait dengan beberapa progres proyek, untuk proyek Morowali, kami telah memulai pekerjaan awal atau early work, baik di proyek pertambangan ataupun di RKF-nya. Hingga akhir September lalu, progres Prisik sudah mencapai sekitar 26%. Kami telah berhasil mendapatkan persetujuan lingkungan atau revisi AMDAL untuk lokasi pabrik di kawasan industri pada tanggal 10 November lalu. Kemudian AMDAL untuk kegiatan penambangan juga sudah didapatkan. Jadi diharapkan dengan diperolehnya AMDAL ini, kegiatan konstruksi selanjutnya bisa lebih akan ditingkatkan kembali. Next. Kemudian untuk proyek penambangan Pomala, kami masih dalam proses melakukan studi kelayakan yang diperbarui. Dan sama seperti Bahodopi, kami juga telah melakukan pekerjaan awal konstruksi dengan melibatkan kontraktor lokal di wilayah Kolaka. Kami juga sedang menyelesaikan pembelian kontrak utama untuk pengembangan tambang. Rencananya akan diselesaikan di bulan Desember ini. Jadi pada saat yang bersamaan pekerjaan awal di pabrik ESPA juga sudah dilakukan. Begitu nanti AMDAL sudah didapatkan untuk lokasi pabrik ESPA, kami akan memulai konstruksi dengan lebih besar lagi atau lebih masif lagi. Next. Ini adalah proyek ketiga kami, Sorako ESPAL. Pada tanggal 25 Agustus yang lalu, kami menandatangani perjanjian kerjasama definitif, yang sifatnya sudah definitif, bersama mitra kami untuk mengembangkan pabrik ESPAL yang ditargetkan beroperasi di awal 2027. Saat ini kami sedang menyelesaikan studi kelayakan atau FEL 3 untuk lokasi tambang, dan juga mengurus perizinan yang diperlukan untuk memulai konstruksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, mungkin tidak ada masa depan tanpa penambangan, dan juga tidak ada penambangan tanpa memikirkan masa depan. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu sesi Q&A. Baik, terima kasih kepada perwakilan perseroan atas pemaparan yang sudah diberikan, dan kini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Dan saya lihat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini ada pertanyaan disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo. Berapa target produksi tahun 2024 untuk mempertahankan level revenue di saat harga nikel yang sedang tren menurun? Untuk pertanyaan yang satu ini dapat dijawab oleh Pak Abu. Silakan Pak Abu. Baik, terima kasih Pak Wiki. Ya. Target produksi kami di tahun 2024 itu kurang lebih sama dengan tahun ini, 70,8 kiloton ya, nikel dalam bentuk matte, 70.800 ton nikel matte. Baik. Ya, sudah terjawab ya Pak Eko ya, yang tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Eko dan sudah dijawab oleh Pak Abu. Dan berikutnya ini ada pertanyaan juga masih disampaikan oleh Pak Eko Prasetyo, menyampaikan pertanyaannya adalah apakah cash cost sudah cukup efisien dengan harga nikel yang rendah di berapa persen? Mungkin untuk pertanyaan yang satu ini dapat dijawab oleh Pak Anto. Silakan Pak Anto.
Baik, memang tren harga nikel saat ini sedang menurun ya. Kalau kita lihat bersama-sama bahkan menyentuh angka 16.000. Tapi kalau kita lihat unit cash cost kita juga dalam tren menurun gitu. Bahkan di tiga bulan terakhir ini sudah berada di level di bawah 10.000, di 9.000-an. Jadi kalau misalkan kita mau break even, itu harga nikel harus berada di level sekitar 12 sampai 13.000. Padahal saat ini masih, walaupun turun masih di level 16.000. Jadi secara margin PT Vale masih cukup aman ya. Dan saya tidak memperkirakan harga nikel akan jatuh sedalam 13.000 pada saat ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada. Jadi kami tentu saja akan terus berupaya untuk mengefisienkan kegiatan produksi kami supaya unit biaya untuk berproduksi juga bisa dijaga di level yang tetap profitable buat perusahaan. Berikutnya adalah pertanyaan yang datangnya dari Bapak Dimas. Optimisme PT Vale di tahun 2023 pasca dilakukan divestasi. Silakan Bapak-bapak mungkin ingin dijawab oleh siapapun, silakan. Silakan Pak Ad. Baik. Ya, oke. Mungkin saya coba jawab, nanti kalau Pak Anto ada tambahan silakan. Seperti juga mungkin teman-teman sudah mendengar, telah ditandatangani Heads of Agreement beberapa waktu yang lalu, di mana setelah disetujui adanya tambahan divestasi sebesar 14%. Nanti proses selanjutnya tentu akan bergantung terhadap negosiasi lanjutan daripada para pihak. Secara umum kami dari sisi manajemen dan perusahaan sangat senang mengenai perkembangan ini. Tentunya hal-hal lanjut akan bergantung kepada negosiasi selanjutnya. Ya. Baik, mungkin saya ingin menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Pak A. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat milestone divestasi ini sebagai milestone yang positif bagi keberlangsungan perusahaan ke depan. Gitu. Ini akan memberikan kita kejelasan secara hukum, kejelasan compliance terhadap regulasi, sekaligus juga kejelasan bagaimana perusahaan ini akan di-run ke depan. Dan saya melihat bahwa ketiga pemegang saham utama kami, Vale Canada, Mind ID, dan Sumitomo ini adalah tiga pemegang saham yang sangat kuat di bidangnya masing-masing. Gitu ya. Mereka akan membawa keunggulan masing-masing untuk membantu PT Vale merealisasikan semua strategic objektifnya. Jadi ini satu milestone yang harus dilihat sebagai milestone positif. Memang banyak concern, tapi kami manajemen PT Vale melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang langka yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, di mana tiga pemegang saham utama kami adalah tiga pemegang saham yang sangat berkomitmen terhadap keberlangsungan dan juga keberhasilan perusahaan. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Tony. Pada tahun ini Vale menargetkan produksi nikel sebesar 70.000 ton. Dengan kondisi saat ini, apakah berencana untuk merevisi target? Silakan Bapak-bapak. Mungkin saya bisa jawab ya. Kami tidak merevisi target. Saya tidak begitu jelas terkait dengan kondisi saat ini. Jadi tidak ada revisi target. Kami akan tetap mengoptimalkan produksi yang ada untuk mencapai target yang tadi disampaikan oleh Pak Abu. Pada saat yang bersamaan kami juga ingin mengoptimalkan biaya produksi kami terpengaruh dengan isu divestasi. Seperti saya sampaikan, inilah kesempatan yang baik. Kami juga melihat bahwa dengan adanya tren penurunan harga nikel ini juga tantangan buat kami. Kami justru harus terpacu untuk meningkatkan produksi, karena dengan meningkatkan produksi kami masih mempunyai margin yang cukup untuk booking profit. Jadi tidak ada revisi produksi dalam rencana kami. Apa yang dilakukan Perseroan untuk memitigasi pelemahan harga komoditas utamanya adalah nikel? Ya, tadi sudah sempat saya sampaikan gitu ya. Walaupun harga nikel turun, tapi tren biaya produksi juga pada saat yang bersamaan juga turun gitu. Kalau kita lihat ya, sekarang ini mungkin harga nikel di level mungkin 16 ribuan gitu ya. Dan harga jual kami itu kan di level 78% LMI ya. Jadi kalau dikalikan 78, itulah dalam tanda kutip batas biaya produksi kami. Kalau sudah melewati itu, artinya kami is not making any profit gitu di situ.
Dan kalau dilihat memang biaya produksi kami masih berada di bawah angka 10.000 saat ini. Kami mengeksekusi beberapa inisiatif, utamanya adalah inisiatif yang terkait dengan energy cost. Kami mengoptimalkan blending energy sources yang ada dari minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Kami coba optimalkan. Kedua, kami juga secara bertahap mengurangi konsumsi energi yang ada. Ini kami ukur secara waktu ke waktu. Yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan sourcing energi yang lebih kompetitif. Dari tiga inisiatif ini tentu saja kami mengharapkan biaya produksi kami, terutama energy cost, yang representing sekitar 30 sampai 35% dari biaya produksi itu betul-betul bisa kami jaga dalam level yang efisien, sehingga margin yang ada itu masih bisa tetap dijaga ke depannya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Alan Guin. Pada tahun 2024, apakah manajemen optimis pencapaian laba bisa melebihi pencapaian pada tahun ini? Mengingat harga LME yang menurun, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan progres smelter Vale? Tentu saja kami tetap harus optimis ya. Tidak ada alasan untuk tidak optimis gitu. Walaupun harga LME turun, kami juga melihat biaya produksi juga turun. Kami akan terus berusaha untuk menjaga profitability dari perusahaan, walaupun tantangannya juga banyak. Tapi sekali lagi kami akan tetap berusaha sekeras mungkin untuk mengoptimalkan produksi, sekaligus juga mengefisienkan biaya sehingga level profitability-nya juga bisa terjaga. Terkait dengan progres smelter, tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, masing-masing seperti apa, mungkin bisa dilihat kembali paparan yang tadi. Baik, nampaknya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Alan Guin tadi sudah disampaikan dan menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kali ini, dan terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Demikianlah sesi tanya jawab dari Public Expose PT Vale Indonesia Tbk. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab, dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Vale Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami akan persilahkan kepada Bapak-Bapak ataupun perwakilan dari Perseroan untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat saya silakan. Baik. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama saya mewakili direksi, manajemen, dan seluruh karyawan PT Vale Indonesia Tbk atau Inco menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kami karena telah diberikan kesempatan untuk ikut serta pada kegiatan Public Expose Live 2023 bersama dengan 46 perusahaan tercatat lainnya. Tentu terima kasih secara khusus kepada Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara kegiatan ini. Terima kasih atas dukungan penuh yang selalu diberikan kepada Inco. Bagi kami, Public Expose merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman investor di Indonesia terhadap perkembangan bisnis dan kualitas kepercayaan terhadap perseroan. Kami akan selalu berupaya mencapai kinerja positif secara berkelanjutan dan memberikan hasil yang luar biasa di sektor logam dasar. Seperti juga disampaikan melalui pemaparan kami sebelumnya, selain melakukan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas, kami juga fokus pada usaha untuk mempertahankan lingkungan dan sosial yang baik sehingga kami dapat mewujudkan cita-cita proyek pertumbuhan jangka panjang kami tanpa mengkompromikan nilai utama perseroan, yaitu keselamatan jiwa merupakan hal terpenting, serta menghargai kelestarian bumi dan komunitas kita. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.